Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan segenap para undangan Maulid Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta haul guru kita Ayahanda Kiai Haji ke-25, wabil khusus yang saya muliakan Profesor Dr. Al-Ustaz Manahem Ali MA, beliau yang datang dari Surabaya, alhamdulillah hadir ke tengah-tengah kita dalam rangka cinta kepada kita sesama kaum muslimin, dalam rangka menyiarkan Maulid Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta yang kami muliakan Ketua Masjid Jami Al-Barkah Ayahanda Bapak Haji Muhammad Zain, yang kami muliakan Ayahanda Kiai Haji Muhammad Swadri, yang kami muliakan Ayahanda Dr. Haji Farel Hussein Al-Muharram, yang kami muliakan Kiai Haji Ahmad Hadi Zaini, serta para asatidz lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya mengaturkan ribuan banyak terima kasih kepada jamaah, para tetangga, para undangan yang sejak pagi telah hadir dalam membaca Al-Quran yang dikhususkan untuk kita, dan kita lanjutkan pagi hari ini rangkaian dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah yang kami muliakan, pagi ini kita kedatangan tokoh yang begitu gencar dan giat untuk menjaga dan melindungi akidah kaum muslimin, dan juga membentengi saudara-saudara kita yang baru saja menurut agama Islam atau mu'alaf. Beliau adalah Profesor Dr. Manahem Ali. Dalam hal ini beliau sebagai dosen pada Universitas Erlangga Surabaya. Beliau pun sebagai pendiri Yayasan Pembina Mu'alaf yang saat ini tengah membangun pesantren dan masjid di daerah Jombang, Wonosalam. Penting kita simak apa yang beliau sampaikan untuk bekal kita di tengah masyarakat, terlebih di zaman digitalisasi semacam ini. Mudah sekali segala informasi itu diputar balikkan. Maka dari itu saya selaku pribadi dan keluarga besar almarhum Kiai Haji mengucapkan ribuan banyak terima kasih atas kehadiran Profesor Dr. Ali, yang saya pun awalnya belum pernah bertatap muka dengan beliau,
tapi dengan besarnya semangat beliau untuk menyampaikan ilmu Allah kepada kita semua. Di tengah kesibukannya beliau sudah hadir di tengah kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ulangi, yang pertama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para alim, para ulama, para orang tua, para tetangga, dan tentunya diiringi mohon dipersilakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana sikap dan penerimaan panitia dengan tanggung ini kurang berkenan. Demikian saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin demikian tadi sambutan panitia peringatan Maulid dan Haulul kita Kiai Ahmad Marji yang ke-25, dan kini tibalah kita untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Hanuta Profesor Dr. Menahim Ali MA. Dan mohon kepada jamaah yang masih berada di luar untuk mengisi ruang pertama karena masih terlihat tempat yang lowong. Silakan. Mohon dirapatkan kembali saf yang ada di jalan. Kepada Profesor Dr. Menahim Ali MA, falyatafadhal billahi masykuran. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya muliakan Kiai Fauzi Marji yang saya benar-benar hormati dan taati, para ulim ulama, para kiai, para asatidz yang saya banggakan, dan para jamaah yang sudah hadir di masjid ini dalam rangka haul Kiai Haji Ahmad Marji. Semoga Allah merahmati beliau. Pada pagi ini kita akan mencoba untuk menghadirkan hati kita dalam rangka thalabul ilm, dan sekaligus bisa kita teladani teladan utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peringatan Maulid Nabi yang senantiasa kita renungkan setiap tahun. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan pertama kalinya saya datang ke kawasan ini. Mudah-mudahan kehadiran saya di tempat ini bisa memberikan sesuatu yang baru, dan semoga semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan sekaligus semakin menambah ukhuwah Islamiyah. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya bicara hal yang paling detail, saya awali apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana ayat yang tadi saya sitir. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabadikan sekaligus mengumumkan kepada semua penghuni jagat semesta ini bahwa ada misi besar, ada misi yang sangat besar yang Allah sampaikan kepada siapapun, dan ditegaskan dengan kalimat yang sangat pendek tetapi memiliki makna yang amat dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami telah utus engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebagai rahmah bagi semua jagat semesta. Ini merupakan sebuah pengumuman yang Allah sampaikan kepada kita. Apa visi besar itu? Dan tentu saja ini ada kaitan dengan ayat yang lain yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah, yang barangkali kita sebagian hafal ayat itu. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 129, ini mengabadikan apa yang dulu pernah dimunajatkan oleh seorang yang senantiasa kita sebut namanya setiap hari, dan apa yang beliau ucapkan melalui pewahyuan Allah Subhanahu wa Ta'ala diabadikan di dalam Al-Quran dan sampai hari ini membekas di hati kita. Apa yang dimunajatkan, apa yang dimohonkan. Dikatakan di ayat 129, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kalau ayat itu secara sederhana kita pahami, itu merupakan ungkapan yang sangat serius, merupakan ungkapan yang penuh ketakjuban, merupakan ungkapan yang penuh harap-harap cemas dari seorang tokoh yang bernama Ibrahim alaihissalam kepada Tuhan Rabb yang dia sembah. Dia berkata, Rabbana, wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, wa ba'ath fihim rasulam minhum, utuslah di kalangan mereka seorang rasul. Tidak dikatakan banyak rasul, tidak dikatakan 2 orang rasul, tidak dikatakan sekian puluh rasul. Dia hanya minta rasul saja, seorang rasul. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan sang rasul itu nanti akan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa yuzakkihim, dan sekaligus sang Rasul itu akan menyucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini arti harfiah dari ayat itu. Ada sesuatu yang patut kita bertanya, ada sesuatu yang patut kita renungkan di ayat itu. Mengapa dia fokus pada ungkapan rasulan, seorang rasul? Siapa yang dimaksud di sini? Kenapa beliau
tidak menyebutkan nama secara langsung. Nama harfiah secara langsung tidak disebutkan di ayat itu. Hanya satu fokusnya, Rasul, satu orang Rasul. Tetapi ada sesuatu yang penting harus kita pahami. Kalau kita membaca semua tafsir dari generasi salaf, generasi terdahulu, sampai generasi khalaf, generasi kemudian, sampai generasi kita sekarang, semua kalau kitab tafsir kita buka, tidak ada satupun ahli tafsir yang memahami bahwa ungkapan rasulan yang dimaksud di situ tidak merujuk kepada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Semua ahli tafsir mulai zaman Bahala, kalau orang Sunda Bahala atau Bahala, mulai zaman Bahala, zaman terdahulu sampai zaman sekarang, tidak ada satupun ulama berselisih bahwa ayat yang dimaksud di situ merujuk kepada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kita bertanya, kenapa tidak ada satupun ulama yang berselisih paham? Padahal kalau kita sering mengaji, padahal kalau kita sering membaca Quran, kemudian para asatid mengajarkan kepada kita, ada peluang. Peluang apa? Ada peluang perbedaan pemahaman terkait ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Apalagi kalau bicara soal fikih. Ada peluang berbeda pemahaman, ada peluang berbeda interpretasi. Artinya memang ada peluang untuk berbeda. Tetapi ketika memahami ayat 129 itu, mengapa mereka tidak berbeda pendapat? Seakan-akan satu suara, seakan-akan hanya satu pemahaman. Dan itu bukan direkayasa, tapi karena ayat itu tidak memberikan peluang untuk ditafsirkan berbeda. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kalau berbicara mengenai hal yang paling sentral, itu tidak mungkin adanya munculnya perbedaan interpretasi atau pemahaman. Karena ini berkaitan dengan akidah. Apa itu akidah? Sesuatu yang pokok, bukan yang cabang. Kalau fikih itu ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Karena berkaitan dengan cabang. Sedangkan yang pokok tidak ada peluang untuk berbeda. Ini yang harus kita pahami di ayat itu. Nah, sebelum saya uraikan lebih detail, tadi di awal saya berkata bahwa ayat itu adalah munajat seorang tokoh besar yang namanya selalu muncul dalam solat kita. Nama itu kita sebut. Siapakah beliau? Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Wahai ya Rabb, utuslah nanti di kalangan mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Hanya satu yang menjadi impian Ibrahim. Kalau kita memahami ayat ini, ada peluang doa munajat Ibrahim itu diterima atau ditolak. Hanya dua opsi. Doa itu bisa diterima, bisa ditolak. Kita bisa belajar dalam Al-Quran, ada tidak doa seorang nabi ditolak? Ada tidak? Kita ingat salah satu permohonan Nabi Nuh alaihissalam. Apakah ketika dia meminta kepada Tuhannya putra kandungnya sendiri, salah satu di antara anaknya, ada nggak yang tidak selamat? Ada. Ada. Artinya apa? Walaupun statusnya seorang nabi, bisa jadi
Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita potensi diterima atau ditolak. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan rasul, kita ini bukan siapa-siapa. Dan kita dihadapkan pada dua hal penting itu. Bisa diterima, bisa ditolak. Saya kira kita pasti mulai merenung, apa maksudnya? Nah, ayat 129 itu memang doa Ibrahim alaihissalam diterima. Tapi kita harus belajar kenapa doa Ibrahim itu diterima. Apa yang menjadi modal besar dari Ibrahim alaihissalam? Itu yang harus kita contoh. Jadi bagaimana supaya doa itu diterima? Kita mencontoh seorang nabi yang bernama Ibrahim, karena dia sudah siapkan modal besarnya itu. Modal apa? Bukan modal duniawi. Bukan modal duniawi. Ayat 129 itu menjadi penegas. Karena yang menjadi orientasi hidup Ibrahim alaihissalam bukan investasi dunia, tapi modal besarnya adalah investasi akhirat. Itu yang menjadi modal besarnya. Buktinya apa? Di ayat 127 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb, dikatakan di situ, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebelum munajat Ibrahim itu diabadikan di ayat 127, dikatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Biasa yang kita baca, saya kira semua kita sudah sering baca. Yang dibaca itu adalah wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Apakah yang tadi saya baca di awal itu bacaan yang salah? Bukan. Itu bacaan yang benar. Karena kita kalau belajar Al-Quran ada yang disebut qiraah sab'ah. Yang biasa kita baca itu qiraah hafz. Makanya berbunyi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Disebutkan nama Ibrahim. Tapi yang saya baca tadi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi yang disebut bukan Ibrahim tapi Ibrahim. Jadi nama Ibrahim dan nama Ibrahim itu kedua-duanya benar. Makanya yang satu qiraah hafaz, yang satu qiraah su'bah. Jadi dua-duanya boleh dibaca dalam Al-Qur'anul Karim. Barangkali yang biasa di sini dengar selalu membaca apa itu? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja. Tapi kalau ada orang lain berkata dan membunyikan Quran dengan bacaan wadduha wallaili idza saja, kira-kira itu salah atau benar? Benar. Inilah keluasan Al-Qur'anul Karim. Bahkan dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi hal ataka hadithu Musa. Itu yang kita baca. Tapi kalau dibaca begini hal ataka hadithu Musa, boleh tidak? Boleh. Nah, dari sini kita bisa tahu siapa sang tokoh ini. Kenapa dilafalkan di dalam Al-Quran boleh Ibrahim, boleh Ibrahim? Karena ini untuk menyambungkan nama beliau
yang diucapkan dalam bahasa selain Quran, dalam bahasa selain bahasa Arab pada pewahyuan sebelumnya. Nama beliau tidak disebut Ibrahim, nama beliau juga tidak disebut Ibrahim, tapi nama beliau disebut dengan nama Avraham. Jadi kalau bahasa Ibraninya disebut Avraham, bahasa Arabnya boleh disebut Ibrahim, boleh disebut Ibrahim. Coba bayangkan, kalau seandainya dalam Quran disebut Ibrahim, dalam bahasa selain Quran disebut Abraham, apakah ini merujuk pada orang yang berbeda atau orang yang sama? Kalau kita tidak belajar secara tuntas, pasti kita akan berkata, oh, Ibrahim dan Abraham itu orang yang berbeda. Karena kurang piknik. Tahu maksudnya kurang piknik? Bukan piknik-piknik ke sana, bukan. Kurang bacaan. Ibrahim itu bahasa Arab, Abraham itu bahasa Ibrani. Lalu bagaimana Ibrahim kok ada hubungan dengan Abraham? Disinilah keluasan Al-Quran. Ada alternatif membaca Quran dalam bahasa Arab, dibaca Ibrahim. Jadi urut-urutannya, Abraham bahasa Ibrani, bergeser menjadi bahasa Quran menjadi Ibrahim, bergeser menjadi Ibrahim. Mudah-mudahan di sini ada yang bahasa Madura, ada yang tahu. Itu kalau pintu bahasa Madura dengan bahasa Jawa mirip enggak? Orang Jawa kalau menyebut pintu itu lawang, ya. Orang Madura menyebutnya labeng. Ada yang Madura sini? Ada. Bener yang Madura kadinto. Ono wong Jawa ning kene. Nah, tapi sebagian Melayu ya. Tapi bisa bayangkan ya, lawang, labeng. Itu bendanya beda atau sama? Sama, hanya satu bahasa Madura, satu bahasa Jawa. Bahasa Melayu menyebut yang meong itu menyebutnya apa? Kucing. Orang Minang tidak bisa menyebut kucing, kuciang. Nah, pertanyaannya, apakah kucing dengan kuciang itu berbeda? Sama, binatangnya sama, hanya cara melafalkan beda. Yang satu bahasa Melayu, Betawi menyebutnya apa? Kucing. Nah, orang Minang, Minangkabau menyebutnya kuciang. Jadi binatangnya sama. Nah, begitu juga kalau kita berkata, apakah Ibrahim dan Ibrahim itu berbeda? Enggak, sama, orangnya sama, figurnya sama, sama-sama Quran nih. Yang satu menyebut Ibrahim, yang satu menyebut Ibrahim. Nah, kalau Ibrahim dengan Abraham, orangnya beda atau sama? Orangnya sama, bukan beda. Bedanya yang satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Arab. Makanya kalau kita baca Al-Quran, tokoh yang satu ini anak-anaknya disebutkan di dalam Al-Quran tuh. Siapa anak-anak Ibrahim ini? Di dalam surah Ibrahim disebutkan, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Apakah informasi seperti ini juga termaktub dalam kitab sebelumnya? Jawabannya iya. Bagaimana redaksinya? Bagaimana ayat yang termaktub di kitab sebelumnya itu? Maksudnya sebelum Quran dikatakan Bnei Avraham Yitzhak wa Yismael. Bnei Avraham, anak-anak Avraham, yakni Yitzhak wa Yismael, yakni Ishak dan Ismail. Nah, coba perhatikan tuh. Bahasa Ibraninya disebut Avraham, Yitzhak, Yismael. Bahasa Quran menyebut Ibrahim,
Ibrahim, Ismail, Ishak. Jadi orang yang dimaksud itu sama, meskipun bahasanya berbeda. Quran datang itu untuk mengkonfirmasi apa yang benar pada kitab sebelumnya dan sekaligus mengoreksi apa yang keliru pada kitab-kitab sebelumnya yang telah mengalami distorsi. Jadi Quran datang itu tujuannya dua. Kalau benar, katakan benar. Kalau keliru, luruskan. Itulah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau benar, harus dikatakan benar, walaupun itu bukan dari milik kita. Sekali lagi saya ingin berkata, ini pelajaran untuk kita. Katakan benar sekalipun bukan bagian dari kita. Kalau itu benar, katakan itu keliru dan harus diluruskan. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita, saudara kita ada yang keliru, apakah kita katakan benar? Tidak boleh. Katakan benar sekalipun bukan bagian dari kita. Karena yang kita harus luruskan harus berdasar pada Al-Quranul Karim. Itulah spirit Al-Quranul Karim. Di mana pelurusan Al-Quran itu? Kalau di dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a, menegaskan Ibrahim itu putranya Ismail dan Ishak. Ini benar, ini hak. Apakah tercantum dalam kitab sebelumnya? Iya, disebutkan ada Ishak dan Ismail, benar. Tapi karena urutannya diubah, maka Quran meluruskan. Ismail dulu, baru kemudian Ishak. Sebelumnya disebutkan Ishak, baru Ismail. Disinilah tujuan Quran itu dua, diluruskan dan sekaligus dibenarkan. Nah, sikap kita juga seperti itu. Nah, kembali pada pembahasan Al-Quran tadi. Mengapa doa Ibrahim itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena orientasinya itu investasi akhirat. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi Ibrahim membangun pondasi rumah Allah bersama sang putra, yakni Ismail. Jadi orientasinya membangun rumah Allah. Ini investasi akhirat. Kalau kita ini sebagian besar tujuan kita ini investasinya apa? Investasi dunia atau akhirat? Jadi investasinya ini dunia atau akhirat? Contoh yang paling sederhana bagi kita ini sebagian besar, kalau kita ini parkir, mau parkir sepeda motor atau parkir mobil, tujuan kita parkir itu ketika mengeluarkan uang itu sekedar membayar parkir atau niatnya sedekah. Kita ini rata-rata ketika kita ini parkir mobil atau sepeda motor, niatnya membayar parkir atau niatnya sedekah. Kalau niatnya membayar parkir, itu investasi dunia. Tapi kalau niatnya sedekah, itu investasi akhirat. Padahal yang keluar, uang yang kita keluarkan jumlahnya sama atau beda? Sama. Tapi karena orientasinya beda, maka hasilnya beda. Kalau kita niatkan sedekah, itu investasi akhirat. Dunia dapat karena sepeda motor kita aman, mobil kita aman, sedekah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sekedar niatnya itu bayar parkir, ya memang bayar parkir, terima kasih karena kendaraan kita dijaga. Tapi apakah nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum tentu. Nah, sekarang yang kita lakukan itu niat bayar parkir atau sedekah selama ini? Jawabannya pasti serentak bayar parkir.
Iya kan? Nah, mulai sekarang setelah pengajian ini niatnya harus diubah. Makanya kalau bayar parkirnya itu mahal, rusak hati kita apa? Mengatakan apa? Mengatakan apa? Mahal, terus apa lagi? Grundel, tahu grundel ya? Nah, hatinya grundel, tidak ikhlas, ya kan? Jadi rusak. Padahal kita mengeluarkan uang. Coba kalau sejak awal, sebelum kita memasukkan kendaraan kita ke tempat parkir, diniatkan untuk sedekah, kita sudah dapat double investasi akhirat. Maka hidup kita ini sederhana sebenarnya. Yang kita lakukan itu sama, tapi kalau salah orientasinya, motifnya berbeda, maka sasaran tembaknya berbeda. Jadi mengubah niat itu penting. Nggak usah jauh-jauh. Panjenengan semua datang ke sini, niatnya apa? Niatnya apa? Untuk niat mengaji untuk Allah Subhanahu wa taala, atau niatnya sungkan kepada Sohibul Bait. Tahu sungkan? Ini saya pakai bahasa Jawa masalahnya. Kalau bahasa Melayu apa itu sungkan? Tidak enakan pada Sohibul Bait. Kalau niatnya nanti nggak enak kalau nggak datang, nanti nggak dikira gimana. Ini berarti datang ke sini niatnya apa? Investasi dunia. Tapi kalau niatnya sejak awal adalah untuk taklim, maka itu investasi akhirat. Jadi sederhana kita ini sebagai muslim, tinggal mengubah saja, mengubah niat. Kalau niatnya investasi akhirat, dapat double. Kalau niatnya investasi dunia, hanya dapat dunia. Kalau supaya gampang dipahami untuk yang sudah senior supaya gampang, anak-anak muda juga gampang. Kalau kita ini menanam jagung, ya, kita akan panen jagung plus rumputnya tumbuh. Tapi kalau niatnya menanam rumput, jagungnya tumbuh enggak? Enggak. Saya ulangi lagi, kalau niatnya itu menanam jagung, jagungnya akan tumbuh, rumputnya juga tumbuh. Tapi kalau niatnya itu menanam rumput, jagungnya nggak akan tumbuh. Jadi sebetulnya tergantung niat kita. Nah, lihat itu ayat 127, bagaimana Ibrahim itu sejak awal itu investasi akhirat. Maka dari situlah dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 129 diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain, di surah yang lain, yakni surah As-Saffat, surah ke-37, ayat yang ke-101 disebutkan, Rabbi habli minas salihin. Allah kemudian ijabah, fabasyarnahu bighulamin halim. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Dia tidak sekedar meminta keturunan, dia meminta keturunan plus. Plusnya itu apa? Saleh. Ini investasi akhirat. Maka Allah akan ijabah itu. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, putra yang halim. Nah coba, yang diminta itu salih. Mengapa Allah ijabah dengan putra yang halim? Apa bedanya antara putra yang salih dengan yang halim? Putra yang salih belum tentu halim. Putra yang halim sudah pasti salih. Jadi kalau niat kita benar, Allah akan lebihkan. Kalau niatnya benar, Allah akan lebihkan. Makanya di dalam Al-Quran, yang halim itu hanya dua. Secara terang-terangan Allah berkata, maksudnya pribadi yang meminta ini wataknya halim. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu memiliki karakter yang halim. Kemudian Allah ijabah sebagai fotokopi dari Ibrahim,
Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepada Ibrahim putra yang halim. Siapakah putra yang halim ini? Ismail alaihissalam. Loh, kenapa namanya Ismail? Dari dua kata, sami'a dan il. Apa arti harfiahnya? Dia telah mendengar. Siapa yang dia telah mendengar? Il. Ini bicara mengenai Tuhan, Allah yang telah mendengar. Allah telah mendengar munajat Ibrahim, diabadikan dalam bentuk nama, namanya Ismail. Nah, kebanyakan kita ini baru sadar ternyata doa itu menjadi latar peristiwa kenapa anaknya diberi nama Ismail. Dari putra Ismail ini nanti muncul yang namanya seorang manusia agung yang diimpikan oleh Ibrahim bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jelas di dalam kitab tarikh, benarkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringati sebagai maulidnya, benarkah dia adalah memiliki hubungan dengan Ibrahim alaihissalam? Jawabannya iya. Dan itu jaraknya itu bukan setahun, 2 tahun, bukan 1 generasi, puluhan generasi. Bukan hanya 200 tahun, lebih dari 200 tahun. Kalau dilihat dari urut-urutan generasinya, Nabi kita itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Sudah berapa generasi tadi? Loh, sampai enggak menghitung tadi? Hah? Enggak menghitung. Berapa generasi tadi? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr alias Quraisy. Berapa generasi? 12 generasi. 12 generasi itu berapa tahun? Perkirakan saja satu generasi misalnya 100 tahun maksimal itu ya, 100 tahun. Sudah berapa generasi? Sudah berapa tahun tuh? 1200 tahun kalau 100 generasi, 100 tahun. Kalau lebih kurang dari itu nggak sampai 1200 tahun. Tapi sudah masa yang panjang itu. Masih belum selesai itu urut-urutannya. Nyambung ke atas lagi. Fikhr bin Malik bin Nadr bin Fikhr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Khidar bin Ismail bin Ibrahim. Sudah berapa generasi? Sampai hitung sendiri. Artinya apa? Jaraknya sangat panjang. Coba kita merenung sejenak. Doa Ibrahim diucapkan pada saat beliau hidup. Tetapi jawaban Allah Subhanahu wa taala itu melampaui batas sekian puluh generasi baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masa yang singkat atau masa yang panjang? Masa yang panjang. Artinya apa? Kita harus meneladani Ibrahim. Munajat kepada Allah belum tentu diijabah hari itu juga, tapi bisa menunggu dan bersabar. Dan kesabaran Ibrahim itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi kehidupan Ibrahim. Meskipun Nabi kita Ibrahim alaihissalam sudah terkubur di dalam tanah ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Ibrahim bersuka cita dan bergembira. Itulah sebabnya, rahasianya kenapa kita ini kalau sholat selalu diperintahkan untuk membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala. Kenapa yang disebut Sayyidina Ibrahim? Kenapa bukan disebut Musa alaihissalam?
Kenapa tidak disebut Nuh alaihissalam? Kenapa tidak disebut Ibrahim? Kenapa tidak disebut Adam alaihissalam? Kenapa disebut Ibrahim alaihissalam? Apa rahasianya? Karena memang antara Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hubungan secara fisik, ada hubungan darah dengan Nabi Ibrahim. Yang kedua, ada hubungan iman yang sama dengan imannya Ibrahim. Itulah sebenarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai millata Ibrahim Hanifah. Jadi kita dari situ belajar. Sanggupkah kita ini yang hidup di era sekarang ini bisa memfotokopi diri kita ini menjadi orang yang bisa sama dengan Ibrahim ataukah tidak? Yang bisa sama dengan Ibrahim alaihissalam apakah tidak? Kita tidak mungkin menjadi seorang nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak mungkin menjadi orang spesial seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi minimal kita bisa berjalan mengikuti teladan Ibrahim alaihissalam. Harus bisa. Dalam hal apa? Satu, motif hidupnya. Motif hidupnya untuk apa? Investasi akhirat. Dari situlah kita bisa memfotokopi Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu minimal. Yang kedua, apa yang diucapkan Ibrahim itu sama seperti tindakannya sendiri. Ayat 127 itu menjadi penanda. Ibrahim melakukan tindakan nyata, membangun rumah Allah. Itu tindakan nyata. Bukan sekedar cita-cita, bukan sekedar visi, tapi praktek langsung. Dan tidak sekedar itu, ucapannya juga nyambung. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi antara ucapan dan tindakan harus sama. Di sekitar kita ini, antara tindakan dan ucapan itu sama atau beda? Mayoritas sama atau beda? Mayoritas tidak sama. Kalau kita mau meneladani sosok satu ini, yakni Ibrahim alaihissalam, antara tindakan dan ucapan itu harus sama, tidak boleh berbeda. Dan itu sebetulnya keinginan kita semua dari semua level. Mulai dari kita pribadi, keluarga kita, orang di sekitar kita, pemimpin kita, harus begitu. Tidak bisa dipisah-pisahkan antara ucapan dan tindakan. Makanya kita ini dikritik oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu itu antara ucapanmu nggak sama dengan tindakanmu? Intinya di situ. Jadi tindakan dan ucapan itu harus sama. Jadi kalau pengajian ini selesai, minimal yang dapat kita harus ubah itu hanya 2 poin. Satu, motif hidup kita itu untuk investasi akhirat. Kedua, harus bisa sinkron antara ucapan dan tindakan. 2 ini kalau kita sudah lakukan, hidup kita ini indah. Hidup kita ini tidak pernah gusar. Hidup kita ini penuh berkah karena 2 hal ini. Dan ini adalah semangat kenabian. Ini adalah teladan kenabian. Sekali lagi, kita tidak mungkin bisa menjadi nabi, tapi kita bisa berjalan di jalan kenabian. Saya ulangi lagi, kita tidak mungkin bisa menjadi nabi, tapi bisa lakukan hidup berjalan di jalan kenabian. Itu yang harus kita lakukan. Makanya saudara-saudara, ini penting. Peringatan Maulid Nabi itu bukan sekedar memperingati sekedar hari kelahirannya, merayakannya setiap tahun, mengenang kehidupannya setiap momen seperti ini. Bukan sekedar itu, tapi bagaimana bisa menjadi uswah hasanah bagi kehidupan kita ini. Kalau kita ini bisa menjadi
orang yang bisa dikatakan fotokopinya mereka yang disebut nabi itu, baik itu Ibrahim alaihissalam ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nanti diwajibkan menjadi uswah bagi mereka yang non muslim. Jadi non muslim itu tidak melihat nabi-nabi itu. Yang dia lihat secara langsung adalah praktek kehidupan yang saleh dari kehidupan kita masing-masing. Itu yang akan dilihat. Dan kita melihat praktek hidupnya para nabi dan apa yang dikatakan oleh para nabi melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Dari situlah kita memfotokopi para nabi dan kita menjadi fotokopi mereka yang belum menjadi muslim. Hari ini yang terakhir yang saya tangani. Sebelumnya itu ada seorang dokter namanya Dr. Stanley, orang Chinese. Ketika datang ke rumah saya tanya, dari mana infonya? Dapat tahu nomor HP saya. Ya, dia cari-cari. Akhirnya ketemu, datang ke rumah. Orang ini memang saya anggap tidak sembarangan. Kenapa? Selain profesinya sebagai dokter, dia lajang. Tahu lajang, masih sendiri. Dan setiap minggu datang ke rumah saya itu setiap hari Selasa. Setelah dia praktek dokter, malam dia datang ke rumah. Dan kalau pulang ke rumah, kalau pulang dari rumah saya itu hampir jam 11 kurang 15 atau setengah 11. Setiap hari Selasa. Kira-kira saya harus mendahulukan orang ini atau saya harus dengan istri saya itu? Tahu maksudnya ngeboti istri saya. Ngeboti itu apa ya? Kalau seorang perempuan ada tamu datang sampai setengah 11 malam, kira-kira perempuan itu bagaimana? Hah? Apalagi ini bukan sekali, ini berkali-kali. Kira-kira protes enggak? Bisa bayangkan ya. Tapi tetap saya lakukan dan istri saya ikhlas. Saya bilang kepada istri saya, ini kita niatkan untuk dakwah. Biarkan tengah malam, enggak apa-apa. Toh hanya seminggu sekali. Istri saya ikhlas dan itu sampai 1 tahun diskusi. Kemudian pas 1 tahun persis dia menyatakan saya ingin bersyahadat di hadapan Ustadz sendiri. Namanya Dr. Stanley dan selalu bawa catatan tuh. Catatannya itu bukan sekedar dia dengar dari yang saya omongin, dia bantah apa yang saya omongin. Karena dia kitab sucinya paham, Quran pun paham meskipun hanya terjemahan. Contoh sederhana, Ustadz, di dalam kitab saya itu yang disembelih itu Ishak. Ini ayatnya begini. Di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat kedua dikatakan, ambillah putramu yang tunggal itu, yang amat engkau kasihi, yakni Ishak, dan korbankanlah dia ke salah satu gunung yang aku akan berikan petunjuk. Ini ayatnya jelas Ustadz, namanya Ishak. Di dalam Al-Quran kan tidak disebutkan namanya. Falamma balagha ma'hus sa'ya, itu ayat Qurannya, tapi dia baca terjemahannya aja. Ini kan nggak ada namanya disebut. Hanya disebutkan kami anugerahkan kepadanya putra yang penyantun. Nggak ada nama Ustadz. Bagaimana kok disimpulkan Ismail? Padahal nggak disebutkan nama siapapun di situ. Kalau kitab kami jelas. Bagaimana ini penjelasannya? Coba kalau panjenengan ditanya begitu, jawabannya apa? Kalau jenengan berkata Ismail, dari mana nama Ismail? Tidak ada di situ. Iya kan? Kalau Ishak kan jelas disebutkan namanya. Quran nggak jelas disebutkan namanya. Bagaimana cara kita jawab? Nggak gampang sebetulnya. Dan itu butuh diskusi. Nah, sebelum saya menjawab perbedaan itu, saya berikan sesuatu yang sama dulu. Apa yang sama? Jelas di situ. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan, ya bunayya, inni ara fil manam, anni adzahuka fandur madza tara. Ya bunayya, ini satu kata tapi penting untuk melihat perbedaan dengan istilah yang lain. Kalau dikatakan ya ibni, wahai anakku, tapi Quran tidak berkata ya ibni, tapi ya bunayya.
Artinya apa? Wahai anakku yang amat aku cintai. Sama seperti ya akhi, artinya wahai saudaraku. Tapi kalau orang Arab berkata ya uhayya, wahai saudaraku yang amat aku cintai, beda nggak? Beda. Dan ungkapan ya bunayya itu anaknya pasti laki, bukan anak perempuan. Anaknya pasti tunggal. Yang ketiga, anaknya pasti sangat dicintai. Hanya dengan kata ya bunayya. Oke? Apakah tiga hal ini termaktub dalam kitabmu? Saya jawab iya, sama kan? Di dalam kitab orang yang bernama Dr. Stanley ini, kalau bahasa aslinya disebutkan begini: Kehna et binha et ikhidha asyir ahafta. Kehna, ambillah, et binha, putramu, bin, sama dengan bahasa Arab, satu, anak laki, et binha, et ikhidha, yang benar-benar satu-satunya itu. Jadi anaknya satu atau dua? Satu. Asyir ahafta, yang amat engkau cintai. Bahasa Arabnya alladzi tuhibbuhu, yang amat engkau cintai. Jadi benar, Quran mengatakan anak itu anak tunggal, dua jenis kelaminnya laki-laki, anak itu sangat dicintai. Kitab yang dibawa oleh Dr. Stanley juga sama. Anak itu anak tunggal, anak laki-laki, dan anak yang sangat dicintai. Tapi di situ disebutkan nama Ishak. Oke. Nah, ayat berikutnya ini yang berbeda dengan Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan nama, tetapi anak itu tahu kalau dia akan dikurbankan. Dan anak yang dikurbankan itu ikhlas menerima kurban itu. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Apa jawaban dari sang putra? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku yang amat aku cintai, lakukan perintah Allah atas diriku. Berarti anak itu tahu kalau dia dijadikan kurban dan dia ikhlas. Nah, sementara di kitab sebelumnya dikatakan anak yang dijadikan kurban namanya Ishak. Jadi Ibrahim tahu bahwa anak yang dijadikan kurban itu Ishak. Dan seharusnya Ishak juga tahu kalau dia akan dikurbankan. Tapi apakah dia tahu atau tidak? Ayat berikutnya dikatakan, ketika keduanya berjalan, ini ayatnya ya. Kemudian Ishak bertanya, Abi, ayahku, ini sudah ada kayu dan apinya. Kayu dan apinya. Mana dombanya? Jadi Ishak berkata, mana dombanya? Kemudian Ibrahim berkata, nanti Allah sendiri yang akan menyediakan dombanya. Kira-kira nyambung nggak? Ibrahim diperintahkan menyembelih Ishak, tapi Ishak malah bertanya mana dombanya. Berarti Ishak tidak tahu kalau dirinya dijadikan kurban. Ibrahim alaihissalam malah menjawab, nanti Tuhan sendiri yang akan menyediakan domba itu. Berarti Ibrahim berkata tidak kepada Ishak. Kalau dia tahu tapi tidak memberitahu, berarti Ibrahim bagaimana itu statusnya? Dia terus terang atau tidak? Nah, inilah bedanya. Dari perbedaan itu dia bisa paham. Kira-kira kalau kita ini bukan Muslim dan bukan Kristiani, mana yang lebih dramatis dari itu? Dia jawab, Quran lebih dramatis dibanding ini. Dari situ mulai terbuka. Nah, karena kita nggak pernah baca kayak beginian dan tidak tuntas membaca kitab-kitab tafsir, akhirnya bingung untuk menjawab kan? Maka memang sangat penting untuk dakwah itu kepada semua lapisan, sekalipun kepada non muslim. Ya tentu saja harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya nanti berbahaya, ya kan? Harus punya ilmunya. Tetapi mempelajari Al-Quran itu wajib. Tentu ada guru-guru kita, ada asatidz yang mengajarkan kita, dan itu harus menjadi praktek hidup.
Nah, sekali lagi untuk menyudahi pengajian ini, pesan saya jangan lupa ada dua hal tadi. Motif hidup kita ini harus untuk investasi akhirat. Jangan investasi dunia. Hanya mengubahnya saja. Percuma kalau kita keluarkan sama tapi motifnya beda, sia-sialah yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, investasi dunia itu penting. Dua, apa tadi? Yang kedua, harus sama antara lisan kita dengan tindakan kita. Kalau belum sempurna, tidak ada manusia sempurna. Tapi kita untuk selalu memperbaiki terus. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah kita semua menjadi orang yang selalu memperbaiki diri. Dan fa insyaallah dengan bimbingan guru-guru kita yang sudah mengetahui bagaimana peran lembaga ini untuk membimbing kita, mulai dari almarhum Kiai Haji Ahmad Fauzi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan sekaligus membimbing kita ini menjadi orang-orang yang selalu memperbaiki diri. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kami berikan kepada Ustaz Profesor Dr. Menahem Ali MA yang telah memberikan pencerahan kepada kita pada pagi menjelang siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Ni'mati bi'thatir rasuli birrisalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil huda wal rahmah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Kepada guru kita yang baru saja menyampaikan ceramah, Profesor Dr. Menahem Ali, para alimah, para alim ulama, para asatid, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Sudah begitu gamblang dan jelas bahwasanya kelahiran Nabi merupakan kelahiran yang didambakan oleh seluruh umat manusia. Sampai Allah firmankan dalam Quran, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia besar atas orang-orang mukmin pada khususnya. Yatlu alaihim ayatihi,
Sungguh Allah telah berikan karunia atas orang mukmin dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya tugas yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan kepada umat manusia dari kekafiran, dari kemusyrikan menuju tauhid dan iman. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka Al-Quran dan hikmah, sunnah Rasulullah, sunnah Nabawiyah, dan ilmu yang manfaat. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal sesungguhnya mereka sebelum diutus Rasul menjadi umat yang sangat sesat lagi nyata. Ini berarti datangnya Nabi sebagai satu nikmat besar buat kita. Karena itu mari peringatan Maulid kita jadikan arena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap aspek apa yang kita kerjakan, landasannya syukur. Kita sholat bersyukur karena dengan sebab diutus Nabi saya bisa sholat. Kita puasa bersyukur karena dengan sebab diutus Nabi saya bisa puasa. Apapun ibadah yang kita lakukan, dasari syukur itu dengan berkah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi katakan ubudillah ala syukri, ibadahlah kepada Allah atas dasar bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Nabi diutus dengan bawa sifat yang tawadu, sifat yang merendah hati, sehingga Nabi bersabda, ana da'watu abikum Ibrahim, ana bisyaratu akhi Isa, ana ru'yatu ummi fil manam. Saya diutus menjadi Rasul berkah doa kakek saya, yaitu Nabi Ibrahim. Saya diutus jadi Rasul dengan berita gembira yang dibawa oleh saudara saya Isa bin Maryam. Saya diutus Rasul dengan sebab ibu saya bermimpi. Ini pengakuan Nabi yang sangat merendah. Saya bukan apa-apa, jadi Rasul karena doa Nabi Allah Ibrahim, yang Allah firmankan, wa idh qala Ibrahim Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, ingatlah ketika berkata Nabi Allah Ibrahim, ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah kami seorang Rasul yang diambil dari mereka keturunan daripada Ismail. Yatlu alaihim ayatika, Rasul itu membacakan ayat-ayatmu. Wa yuzakkihim, dan Rasul itu mensucikan mereka dari sifat-sifat yang tercela, mensucikan dari kekafiran kepada iman, mensucikan daripada maksiat kepada taubat. Dan Rasul itu yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Quran dan hikmah. Ada yang mengatakan sunnah nabawiyah, ada yang mengatakan ilmu manfaat.
Jadi Rasul ngajarin Quran, ngajarin hadis, ngajarin ilmu yang manfaat. Kata Nabi Ibrahim, innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau ya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Doanya kabul. Yang tadi dikatakan berapa generasi doanya itu dikabulkan, diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan Nabi. Juga Nabi katakan, ana bisyaratu akhi Isa. Saya adalah berita gembira yang dibawa oleh saudaraku Isa. Allah ceritakan dalam Quran, wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika berkata Isa bin Maryam, hai Bani Israel, saya diutus kepadamu musaddiqan lima baina yadayya, memperkuat, membenarkan apa yang ada sebelum saya, kitab Taurat. Tugas saya kedua, wa mubasyiran, membawa berita gembira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dengan seorang rasul yang akan datang namanya Ahmad. Kita kenal namanya Nabi Muhammad. Nabi mengaku li khamsatu asma. Dalam hadis Bukhari, saya punya 5 nama. Ana Ahmad, ana Muhammad, ana Hashir, ana Aqib, ana Mahid. Ini 5 nama Nabi yang disebutkan oleh Nabi sendiri. Yang dibawa Nabi Isa Ahmad. Kita kenal Muhammad. Yang lain Mahid, yang menghapuskan dosa. Aqib, yang menutup kerasulan dan kenabian. Hashir, yang membangkitkan manusia dengan bawa bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan Nabi. Yang ketiga, kata Nabi, saya diutus berkah mimpi ibu saya. Ibu saya dikasih lihat dalam mimpinya bahwasanya nanti akan datang seorang Rasul. Ya bina, ya Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidil alaman, bi sayyidil alamina wa khairil bariyah wa sammihi idza wadati Muhammadan li'annahu satuhmadu bah. Dalam berjanji dikatakan bahwasanya Aminah bermimpi datang seorang mengatakan bahwa engkau sedang menghamilkan sebaik-baik makhluk Allah. Nanti kalau melahirkan dia, namakan dia Muhammad. Li'annahu satuhmadu uqbah, karena bahasanya dia akan dipuji sepanjang masa. Ini mimpinya benar. Karena Nabi sampai sekarang dipuji oleh umatnya setiap hari dalam sholat 9 kali tasyahud. Satu tasyahud saja Nabi dipuji, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dipuji dengan baca selawat sampai 3 kali. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita wa innaka Hamidum Majid. Nah, ini Nabi dipuji dalam tasyahud 3 kali. Kalau 9 tasyahud berarti 27 kali. Kalau jumlah orang muslim minimal 1 miliar, berarti 1 hari Nabi dipuji oleh umatnya 27 miliar kali. Tidak ada seorang makhluk dan manusia dipuji 1 hari 27 miliar. Itu baru sembahyang fardu, belum sembahyang sunnah, belum maulid. Inilah li'annahu satuhmadu uqbah. Mimpinya ibunya terbukti karena dia akan dipuji sepanjang masa.
Nah, mudah-mudahan kita peringati maulid ini akan bisa ikutin teladan dari Nabi kita Muhammad. Kita amalkan apa yang beliau bawa dengan kekuatan iman, indahnya akhlak kita, dan istiqomah ibadah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita umat yang marhumah, mardiyah indallah, mati husnul khatimah dalam iman dan iman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.